العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pagi yang penuh berkah ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat indah ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga subuh yang kita jalani ini menjadi subuh yang bercahaya di dalam kehidupan kita, subuh yang mengundang banyak kebaikan dan keberkahan, subuh yang tercatat di mana terbebas diri kita dari kemunafikan, subuh yang mudah-mudahan menguatkan hati dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh imam. Kemudian kita duduk sejenak setelah melaksanakan ibadah salat fardu subuh, membaca ilmu, tafaqquh fid din, belajar agama yang mudah-mudahan menjadi panutan dalam kehidupan kita, yang menjadi cahaya di dalam penerang kegelapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang cinta kepada ilmu, yang semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ucapan salawat ini menjadi bukti cinta kita kepadanya. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, ibu bapak kita yang telah membesarkan kita, yang telah berjasa di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Allah tinggikan derajat mereka. Allah jadikan mereka orang-orang yang mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Adapun yang masih hidup, yang masih membersamai orang tuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jalan untuk bisa berbakti kepadanya, dan Allah jadikan orang tuanya menjalankan kehidupan dengan kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka menutup usianya dengan husnul khatimah. Untuk para guru dan para masyayikh yang senantiasa mengajarkan kita ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup mereka dan Allah jadikan anak keturunan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Kembali kita melanjutkan kitab pembahasan perkara-perkara penting seputar Ramadan. Pada pagi ini kita akan memasuki pembahasan yang keenam, yaitu bagaimanakah kita menentukan bulan Ramadan. Untuk masuk mengetahui bulan suci Ramadan, maka kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah
menyempurnakan bulan Sya'ban. Menyempurnakan bulan Sya'ban. Ya. Kalau seandainya bulan Sya'ban ini sudah kita sempurnakan 30 hari, ya, maka kemudian hari berikutnya adalah bulan Ramadan. Fa idza atamma li Sya'ban 30 yawman fa yawmul 31 wa huwa awwalu yawmin min Ramadan qat'an. Apabila sudah kita sempurnakan Sya'ban ini selama 30 hari, maka hari berikutnya, hari yang ke-31 itu merupakan hari awal pertama daripada bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kita menyempurnakan bulan, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Yang kedua adalah ru'yatul hilal. Ya, kita melihat bulan. Dengan melihat bulan, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melihat betapa perhatian kaum muslimin dimanapun berada. Dengan kecanggihan teknologi, dengan kemudahan ilmu yang Allah berikan, alhamdulillah semua negara dan semua kaum muslimin yang memiliki amanah di bidang ini telah melakukan apa yang telah dianjurkan oleh syariat yang mulia ini dengan ru'yatul hilal. Ya, fa idza ru'ya hilal Ramadan lailatas 30 min Sya'ban faqad dakhala syahru Ramadan wajaba shaumuhu liqauli ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya, apabila hilal telah terlihat, maka kemudian wajib bagi kita untuk berpuasa sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, jika kalian sudah melihat hilal atau jika kalian sudah melihat, maka kemudian berpuasalah, karena itu telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu. Jika kalian telah melihat hilal, yakni bulan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian telah melihat 1 Syawal dan kalian telah melihat bulan, maka berbukalah. Fa in ghumma alaikum fakmilul iddata 30 yawman. Ya, kalau seandainya ada lum, artinya sesuatu yang tidak bisa melihat langsung, terhalang oleh awan dan tidak terlihat bulan, maka kita sempurnakan Ramadan selama 30 hari. Kita berpuasa Ramadan dengan melihat hilal, kemudian kita juga berbuka menyelesaikan bulan Ramadan juga dengan lihat hilal. Nah, ini adalah syariat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Wa yakfi fi thubuti ru'yatihi syahadatu adlin aw adlaini. Ya, adapun kriteria orang yang bisa menetapkan apakah bulan ini telah terlihat atau belum, maka bisa diberikan persaksian dilihat oleh 1 orang saksi yang adil atau 2 orang. Ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadata rajulin wahidin ala ru'yati hilali Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya Abu Dawud dan yang lain, maka membolehkan persaksian 1 orang, satu orang dari kaum muslimin yang mengatakan saya melihat hilal. Saya melihat hilal. Kemudian wa amma ru'yatu Syawal lil iftari fala tathbutu illa bi syahadati adlaini. Adapun untuk masuk kepada 1 Syawal atau mengakhiri Ramadan, maka dengan 2 orang saksi yang adil. Kalau masuknya untuk 1 Ramadan boleh 1 orang saksi. Adapun kalau untuk masuk kepada 1 Syawal, maka kita membutuhkan 2 saksi yang adil. Idh lam yujiz ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam syahadat al-adl wahid fil iftar. Dan yang berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan kita berbuka kecuali dengan 2 orang saksi adil, dan tidak dibolehkan hanya cukup 1 orang saksi yang adil. Akhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa catatan yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Man ra'a hilala Ramadhan wajaba alaihi an yasum.
Barang siapa yang melihat hilal di bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Wa illam tuqbal syahadatu. Wa illam tuqbal syahadatu. Ya, walaupun tidak diterima syahadatnya. Wa man ra'a hilal al-fitr wa lam tuqbal syahadatu la yuftir. Kalau dia mengatakan saya sudah melihat hilal 1 Syawal dan tidak diterima syahadatnya, maka tidak berbuka. Tapi untuk masuk diterima. Perhatikan ya, ini sebuah catatan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Inilah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, untuk berpuasa ini syariat Islam telah meletakkan syarat-syaratnya. Kepada siapakah diwajibkan berpuasa itu? Maka Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan yushtaratu fi wujubis shaum 'alal muslim. Orang-orang yang muslim lah, orang-orang yang Islam lah yang telah memenuhi syarat untuk berpuasa. Makanya ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, yang muslim yang bagaimana? Ini juga ditentukan oleh para ulama kriterianya. Yang pertama, ayyakuna aqilan. Muslim berakal. Karena ada orang yang tidak memiliki akal, dia beragama Islam, dan ini masuk kategori pengecualian yang diwajibkan dalam syariat. Muslim, akil, dan ditambah dengan baligh. Maka setiap muslim yang sehat akalnya, kemudian dia sudah dewasa, sudah masuk ya usia taklif, maka wajib hukumnya untuk berpuasa, dan dia telah memenuhi syarat wajibnya puasa. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan rufi'al qalamu an thalatha. Ya, telah diangkat pena dari 3 golongan, dari 3 orang. Anil majnuni hatta yafiq. Dari orang yang gila sampai dia sehat. Orang yang gila tidak ada mukallaf, tidak ada taklif, tidak dibebankan padanya syariat. Namanya orang gila, mau dia makan, mau minum, itu terserah dia. Karena tidak masuk kepadanya muslim yang aqil. Karena orang gila hilang, ya. Orang gila hilang akalnya. Dia tidak diwajibkan puasa dan tidak disyaratkan dia berpuasa. Yang kedua, anin naim hatta yastayqidh. Orang yang tidur terbebas daripadanya hukum. Makanya ketika subhanallah di saat kita ya orang yang tertidur ya sampai dia bangun. Ya, makanya orang subhanallah yang ketika salat tidur di malam hari kemudian tertidur terus. Tidak ada yang membangunkan kecuali memang mau tidur-tiduran lama gitu. Atau tidak mau dibangunkan. Makanya orang yang ketiduran, betul-betul dia ketiduran, maka dia salat di saat dia bangun. Sepertinya salat subuh misalnya, betul-betul kelelahan di malam hari, dia tidak tidur. Kemudian subhanallah ketika dia bangun sudah jam 7, subuh masih ada, sudah habis. Maka di saat itu dia wajib untuk salat. Karena dia tidak, di situ tidak ada taklif baginya. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan, karena dalam keadaan tidur sampai dia bangun. Adapun yang ketiga, wa anas-sabi hatta yahtalima. Adapun yang ketiga adalah anak kecil sampai dia bermimpi. Inilah ya pengecualian di dalam syariat yang mana mereka ini tidak dituntut di dalam Islam untuk beramal. Ya, tidak dibebankan kepadanya taklif, tidak dibebankan kepadanya agama ini. Sampai orang gila sampai ia sehat, ya orang tidur sampai dia terbangun, dan anak kecil sampai dia bermimpi atau sudah dewasa. Ya. Wa in kanat muslimatan, jika seandainya itu adalah orang muslim laki-laki, ya laki-laki muslim berakal balik. Adapun jika dia adalah seorang wanita yang sudah balik dan sudah berakal, maka ada syarat tambahannya. Ada syarat tambahannya, yaitu dia bersih dari haid dan nifas. Walaupun dia wanita beriman, kemudian berakal, muslim, berakal, sudah balik, tapi ketika datang bulan, maka di saat itu dia tidak wajib untuk berpuasa. Maka seorang wanita harus jujur, tidak boleh menyembunyikan itu.
ya percuma, tidak akan diterima puasanya. Ini tanggung ini gitu. Besok pagi puasa dan subhanallah selama Ramadan saya tidak datang haid. Tapi kemudian malam atau hari yang ke-30-nya ya qadar Allah datang bulannya. Ya sudah, batalkan. Atau misalnya 1 jam menjelang berbuka atau setengah jam. Wah, ini tanggung ini. Nggak ada istilah tanggung. Di saat itu wajib dia batalkan karena dia tidak akan diterima puasanya. Maka dia wajib harus bersih dari haid ataupun orang yang sedang nifas, ya orang yang keluar disebabkan darah yang keluar disebabkan melahirkan. Maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi bayani nuqsani dinil mar'ah, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kurangnya agama wanita. Ini dalam hadis itu disebutkan bahwa wanita itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nuqsanu dinin wa aqlin. Wanita itu adalah ya, memiliki kekurangan dari sisi agama dan akalnya. Dari sisi agama maksudnya apa? Nabi SAW mengatakan alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ini maksudnya kurang agama wanita itu ketika di dalam keseharian, di dalam menjalankan syariat ada masa-masa dia tidak melaksanakan, gugur padanya salat, gugur padanya ibadah puasa. Ya. Inilah maksud daripada kurang agama. Di mana wanita ada saatnya dia tidak salat, ada saatnya dia tidak berpuasa karena fitrah yang Allah berikan kepadanya. Adapun nuqsani aqlin, ya di mana seorang wanita dia senantiasa mendahulukan ya asy'ur, perasaan yang ada dalam jiwanya, tidak menimbang dengan akalnya. Dan kebalikannya ada laki-laki, yaitu senantiasa menimbang sesuatu dengan akalnya. Makanya kalau ada orang laki-laki yang baperan, ya setiap ngomong, setiap ada kejadian masuk hati. Ini perlu dilihat ini. Ini perlu dilihat ini. Ya kita ini laki-laki, timbanglah sesuatu itu dengan apa yang telah Allah fitrahkan kepada kita. Wanita juga demikian. Makanya jika seandainya ada perkara suami istri, ya jika seandainya istri kita menimbang sesuatu itu dengan fitrah, itu sudah benar. Itu sudah benar. Menimbang dengan perasaan itu sudah benar. Makanya jangan katakan gunakan akalmu, karena wanita memang senantiasa menggunakan perasaan, jarang menggunakan ya melogikakan atau menimbang sesuatu dengan akal. Maka jangan dipaksa dia. Jangan dipaksa, tapi kemudian kalau seandainya istri mengatakan, "Wahai abang, gunakan akalmu," itu sudah benar itu. Tapi kita kepada istri kita katakan gunakan perasaanmu dengan benar. Karena memang begitulah fitrahnya wanita. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Tapi kalau dikatakan kepada kita nanti, ya gunakan akal sehatmu bang, ini sudah benar ini. Jangan marah ya, jangan marah. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah syariat kita Islam yang mana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan. Nah, dari orang yang musafir, dari orang yang muslim, kemudian berakal, kemudian dia balik, maka ini adalah sesuatu yang telah mewajibkan syariat untuk berpuasa. Adapun wanita maka dia harus bersih dari haid dan nifas. Adapun orang-orang, hukum-hukum pengecualiannya ada beberapa hukum seperti orang musafir, marid, kemudian orang yang tua renta, kemudian orang yang hamil dan menyusui. Insyaallah akan kita bahas hukum-hukum ini secara detail pada pertemuan berikutnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kemudian di antara perkara-perkara yang wajib untuk kita pahami dalam ibadah puasa, khususnya ibadah wajib yang kita lakukan pada sekali dalam setahun, maka kemudian kita harus memahami rukun dari puasa itu sendiri. Karena kalau rukun ini tidak dipenuhi, maka ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa rukun yang pertama? An-niyah. Yaitu niat. Ini wajib. Karena ini merupakan rukun yang menjadi tegaknya, tiangnya, berlakunya adalah ibadah puasa kita. Apa itu niat? Azmul qalbi ala saumi imtithalan li amrillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, keinginan, kekuatan hati untuk berpuasa, ya, al-azam, ya,
untuk berpuasa dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau taqarruban ilaihi. Ini niat. Kita niatkan dalam hati kita bahwa kita berpuasa ini untuk menjalankan perintah Allah dan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung kepada niat. Fa idza kana shaumu fardhan fan-niyatu tajibu bilailin qabla al-fajr. Andai dia merupakan puasa wajib, puasa Ramadan, maka niat kapan kita kalau bahasa kita ini kita lafazkan atau kita ungkapkan adalah sebelum azan subuh. Sebelum masuk waktu fajar. Itu niat sudah harus kita niatkan dalam hati kita bahwa kita akan berpuasa Ramadan besok. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah." Ini hati-hati betul. Orang yang tidak berniat di malam harinya ya untuk berpuasa besok pagi, maka dia tidak ada puasa baginya. Maka niat itu hukumnya wajib. Niat itu merupakan rukunnya puasa. Wa in kana naflan, adapun jika seandainya dia ibadah siyamus sunnah, sahhat walau ba'da tulu'il fajr, maka dia boleh niat setelah salat subuh atau setelah azan dikumandangkan. Hari ini hari Kamis, tiba-tiba ya saya subhanallah tidak sahur tadi dan rasanya kuat untuk menahannya, maka bolehkah kita untuk berpuasa sunnah di hari itu, melanjutkan ya walaupun azan sudah dikumandangkan atau orang sudah pulang salat subuh? Maka untuk salat sunnah dibolehkan, tapi dengan syarat belum minum atau makan setelah azan. Ini setelah azan makan satu piring, habis salat subuh niat puasa, dia tidak puasa. Ini tidak dibenarkan. Artinya ketika azan sudah dikumandangkan atau salat telah selesai, kita tidak minum ya, atau tidak makan atau membatalkan puasa, maka boleh antum melanjutkan niat puasa sunnah di hari itu. Ya, boleh berdasarkan wartifa'in nahari in lam yakun qad ta'ima syai'an liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ya, Nabi alaihi salatu wasalam ia berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha suatu hari dia berkunjung, datang, dan ini merupakan bagian dari hak istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala hal indakum syai'. Hari itu Nabi berkata kepada Aisyah, apakah ada sesuatu di rumah? Ya, syai' ada sebuah nakirah, apa saja yang ada? Maka Aisyah berkata, qulna la, hari ini enggak ada apa-apa di rumah kita ya Rasulullah. Qala fa inni sha'im. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya saya berpuasa hari ini. Artinya ini kapan waktu terjadinya? Setelah Rasulullah salat. Setelah Rasulullah salat subuh, kemudian duduk bersama para sahabat dengan berbagai aktivitasnya di Masjid An-Nabawi bersama para sahabat. Ada saatnya Nabi SAW memberikan nasihat, ada saatnya Nabi SAW berkisah, ada saatnya Nabi SAW ya menafsirkan mimpi para sahabat dan lain sebagainya. Sampailah waktu irtifa'an nahar, sampai nanti ya matahari sudah agak tinggi. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah SAW berkunjung ke rumah keluarganya. Di hari itu berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika ditanya kepada Aisyah tentang makanan, maka Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni sha'im. Ini juga akhlak yang mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang ya perilaku terhadap keluarganya. Bagaimana hari itu, bagaimana jika seandainya tidak ada hidangan di rumahnya, bukan karena ya istrinya malas, bukan, tapi memang tidak ada yang dimiliki. Bukan berarti Nabi SAW adalah orang yang fakir, bukan orang yang miskin, tidak. Nabi SAW telah memberikan nafkah itu kepada keluarganya di awal tahun. Dan dikarenakan mereka kehidupan ya Rasulullah SAW dengan keluarganya adalah orang-orang yang Masya Allah di dalam berinfak, qudwah, uswah di dalam berinfak, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kemudian di saat itu, di hari itu, tidak ada yang diminum, tidak ada yang dimakan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesederhanaan dalam rumah tangga yang merupakan pelajaran berharga bagi kita bersama. Jadi kalau tidak ada sesuatu hari, ya makanan biasa saja.
Tidak perlu kita emosi, tidak perlu kita ya marah-marah kemudian apa gunanya? Ya marah-marah itu adalah bagian daripada pintu syaitan yang akan membuat rusaknya hubungan rumah tangga. Jadi kalau begitu, ya katakanlah kepada keluarga kita, fa inni shaim. Ya, fa inni shaim. Kalau kita kuat, sebagaimana Rasulullah SAW, ya lakukan hal tersebut kepada keluarganya. Yang kedua, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, adapun rukun puasa yang kedua adalah al-imsak, yaitu di mana kita yang menahan wahwal kaffu 'anil muftirati min aklin aw syurbin aw jima'in. Di mana kita seorang menahan dirinya dari makan dan minum dan dari berhubungan suami istri di siang hari. Ini di siang hari. Tapi makan dan minum dan mendatangi keluarganya di malam hari tidak mengapa. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa ini juga. Inilah di mana kita harus menahan dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita. Begitu juga kita harus berusaha untuk menahan dari segala sesuatu yang bisa mengurangi ibadah pahala puasa kita. Makanya di antara tingkatan orang berpuasa itu kata ya di dalam kehidupan orang-orang yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ada orang yang hanya ya menahan dari makan dan minum saja. Nilai ibadahnya enggak ada. Yang ada hanya puasanya tingkatannya orang-orang biasa. Yang mana puasa menahan dari makan dan minum dan berhubungan. Tapi kemudian lisan tidak terjaga, pandangan tidak terjaga, akhlak tidak terjaga, pendengaran tidak terjaga. Ini juga tidak dituntut. Ya, ketika subhanallah berpuasa, puasakan semuanya. Makanya kenapa salah satu syariat puasa merupakan pilihan Allah untuk setiap umat, untuk setiap generasi, karena ibadah puasa bisa memperbaiki. Ibadah puasa bisa memperbaiki. Bukankah ayat tentang puasa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ulama mengatakan ternyata ibadah puasa itu ibadah yang sangat memberikan solusi perbaikan terhadap generasi umat. Allah mewajibkan pada setiap umat. Nah, ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum atau mendatangi keluarga di siang hari, tapi kemudian kita berusaha menjaga pandangan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis ya, ketika Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya, setiap amal anak manusia itu baginya kecuali ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini milikku kata Allah, dan akulah yang akan membalas pahalanya. Makanya kita di rumah antara suami, istri, anak-anak kita itu berbeda-beda pahala kita sesuai dengan penjagaan kita terhadap ibadah puasa tersebut. Yang puasa bukan hanya lisan kita, perut kita, tapi semuanya kita puasakan dari perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita. Adapun rukun yang ketiga adalah az-zaman, yaitu waktu. Wal muradu bihi an-nahar, di mana kita menahan makan dan minum ini adalah berlaku di siang hari. Sejak terbitnya fajar sampai kita terbenam matahari. Wa min tulu'il fajri ila ghurubi syams, inilah waktu berpuasa. Falau shama mru'un lailan wa aftara naharan lama sahha shaumu abadan. Andai dibalik waktunya apakah boleh? Tidak. Dia bukan berdasarkan jam. Dia bukan berdasarkan jumlah jam. Katakanlah puasa itu 12 jam, ya. Boleh enggak kita balik, Ustaz? Hari ini musim panas ini. Musim panas. Saya puasanya sejak azan maghrib dikumandangkan sampai azan subuh tiba. Enggak boleh. Karena az-zaman berpuasa, waktu berpuasa itu adalah di siang hari, dari azan terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah waktu di mana kita diwajibkan berpuasa oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana firman-Nya tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jelas Allah sebutkan sempurnakan sampai malam tiba. Itu sampai azan maghrib masuk, maka kemudian kita harus, ya, kalau sudah azan dikumandangkan maka kita sudah harus berbuka. Maka ini menjadi 3 perkara ini menjadi rukun. Yang pertama adalah niat, diwajibkan untuk berniat
di malam harinya untuk berpuasa wajib besok paginya. Yang kedua, kita menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, dan juga kita berusaha menjaga dari segala sesuatu yang mengurangi, yang bahkan menghilangkan ibadah puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah ya memilih waktu yang telah ditentukan, di mana di siang hari kita menahan diri kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum, dan tidak mendatangi keluarga kita, dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah kita yang lainnya, atau perkara-perkara yang bisa mengurangi ya ibadah pahala puasa kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan tiga ini insyaallah kita jaga, insyaallah ibadah kita memiliki ibadah yang berkualitas sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki amalan yang sangat bernilai di sisinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan nantinya. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Betapa kerinduan orang beriman untuk bisa berjumpa dan masuk dengan bulan Ramadan, dan bisa kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan Ramadan tahun-tahun berikutnya, dan semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik, berkualitas, berenergi daripada Ramadan yang telah lewat. Dengan ilmu yang kita pelajari, insyaallah kita akan semakin kokoh dan semakin bagus ibadah yang kita lakukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.